Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elita Septia Purnamasari dari kelas 1B Prodi S1 Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang daftar pustaka. Pengertian daftar pustaka adalah informasi mengenai sumber referensi atau acuan yang digunakan dalam penulisan sebuah karya ilmiah. Daftar pustaka atau yang sering disebut bibliografi perlu dilampirkan dalam sebuah karya ilmiah sebagai bentuk penghargaan atas pikiran atau pendapat orang lain yang dikutip dalam karya ilmiah tersebut. Unsur-unsur yang harus dicantumkan dalam penulisan daftar pustaka antara lain: 1. Nama pengarang. 2. Tahun terbit. 3. Judul buku. 4. Tempat terbit. 5. Nama penerbit. Aturan umum penulisan daftar pustaka. 1. Penyusunan daftar pustaka disusun secara alfabetis atau urut abjad berdasarkan nama belakang dari pengarang. 2. Penulisan daftar pustaka tidak perlu diberi nomor urut. 3. Daftar pustaka diletakkan di bagian akhir karya ilmiah. 4. Gelar akademik, pangkat, kebangsawanan tidak perlu dicantumkan. Contoh penulisan daftar pustaka: Aminuddin, 1999, Pembelajaran Terpadu Bahasa dan Sastra Indonesia, Malang, 2, IKIP Malang Press, Nama pengarang. 1. Apabila nama pengarang terdiri lebih dari satu unsur atau kata, maka nama yang paling belakang diletakkan di depan. Contohnya, M. Arif Rahman Hakim menjadi Hakim, M. Arif Rahman. 2. Apabila pengarangnya ada 2, maka yang dibalik cukup nama pengarang yang pertama saja. Contohnya, Fuad Abdul Hamid dan Taufik Ismail menjadi Hamid, Fuad Abdul dan Taufik Ismail. 3. Apabila pengarangnya lebih dari 2, maka yang ditulis cukup nama pengarang yang pertama saja dan diberi singkatan DKK. Contohnya, dan kawan-kawan atau @al. Contohnya, Suwanto, Daud, Nurdin, dan Agus menjadi Suwanto, DKK. 4. Apabila dalam sebuah daftar pustaka terdapat 2 atau lebih buku yang dikarang oleh pengarang yang sama, maka pengurutannya berdasarkan tahun terbitnya dan nama pengarang cukup ditulis sekali dan selanjutnya digantikan dengan garis. 5. Pemisahan antara nama belakang dan nama depan menggunakan tanda koma. 6. Setelah unsur nama pengarang diakhiri dengan tanda titik. Tahun terbit. Apabila ada 2 buku atau lebih yang dikarang oleh pengarang yang sama, maka yang dituliskan pertama kali adalah yang tahun terbitnya paling dulu. 2. Apabila buku tersebut tidak diketahui tahun terbitnya, maka cukup ditulis dengan tanda petik T, tanda petik tanpa tahun. Pemisahan antara unsur tahun terbit dengan unsur judul buku menggunakan tanda titik. Judul buku. Semua huruf pertama dari setiap kata dalam judul buku ditulis dengan menggunakan huruf kapital, kecuali kata-kata tugas seperti dan, untuk, di, yang, atau, dari, ke, dan lain-lain. Jika daftar pustaka diketik dengan komputer, maka penulisan judul buku dengan menggunakan huruf miring atau italik. 3. Jika ditulis dengan tangan atau diketik manual, maka penulisan judul buku diberi garis bawah. 4. Pemisahan antara unsur judul buku dengan unsur tempat terbit menggunakan tanda titik. Tempat atau kota terbit. 1. Tempat terbit cukup dengan menyebutkan kota di mana penerbit buku itu berlokasi. 2. Pemisahan antara unsur tempat terbit dengan nama penerbit menggunakan tanda titik 2. Nama penerbit. 1. Pada bagian ini, kita cukup menuliskan nama perusahaan atau lembaga yang menerbitkan buku tersebut. Judul buku, bahasa, konteks, dan teks. 2. Aspek-aspek bahasa dalam pandangan semantik. Pengarang, M. A. K. Halidai dan Rukayah Hasan. Tempat terbit, Yogyakarta. Tahun terbit 1992. Nama penerbit
Gajah Mada University Press. Haliday, M. A. K. dan Rukaya Hasan, 1992, bahasa, konteks, dan teks. 2. Aspek-aspek bahasa dalam pandangan semantik, Yogyakarta, 2. Gajah Mada University Press,